Banyak anak cucu dari yang berdarah, Pekik Nyaring, dia tidak tahu silsilahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Juara, sebelum kami melangkah jauh mengupload video di channel YouTube ini, mungkin ada sebagian dari teman-teman saya yang bingung kenapa nama saya menjadi Pekik Nyaring 8. Pekik Nyaring 8 artinya bahwa saya adalah keturunan Puyang Pekik Nyaring ke-8. Nah, banyak anak cucu dari yang berdarah Pekik Nyaring, dia tidak tahu silsilahnya. Tahunya saja bahwa puyang saya itu adalah Pekik Nyaring. Puyang Pekik Nyaring memang namanya melegenda di kalangan keluarga yang berdarah Pekik Nyaring. Nah, pada konten ini saya akan menjelaskan bagaimana silsilah daripada Puyang Pekik Nyaring ini. Puyang Pekik Nyaring mempunyai orang tua bernama Raja Beisang. Raja Beisang mempunyai orang tua bernama Raja Sabe. Raja Sabe mempunyai orang tua bernama Ratu Mas. Ratu Mas ini berasal dari Tanah Jawa. Sekitar abad 14 dia ke Sumatera. Cerita yang turun-menurun disampaikan di dalam keluarga. Kemungkinan besar Ratu Mas ini dari kerajaan di Jawa, dia ada penaklukan kerajaannya sehingga dia lari ke Sumatera karena dia tidak mau menjadi tawanan kerajaan penakluk. Hal ini sama juga halnya seperti Gajah Mada atau Hayam Wuruk yang bermakam di Lampung. Pekik Nyaring mempunyai 3 saudara perempuan. Yang pertama yaitu Betri Intan Kemale Remas Malang. Dia bermukim di Palembang, yaitu di Sungai Gurin. Nah, keturunan daripada Betri Intan Kemale Remas Malang ini kami tidak pernah terlacak. Dan Sungai Gurin itu di Palembang itu sudah saya tanya di mana, semua orang banyak tidak tahu. Yang kedua, saudaranya adalah Betri Intan Kemale yang bermukim di Lubuk Amplas. Suatu ketika saya jumpa dengan Kades Lubuk Amplas, yaitu sekitar tahun 2010. Dia bercerita bahwa makam Puyang Pekik Nyaring ini ada di Lubuk Amplas yang terlihat oleh jejaknya. Saya katakan itu makamnya bukan ada di Lubuk Amplas, tetapi dia berada di Muara Matang, Kecamatan Sungai Rotan, Muara Enim. Saya ajak berziarah ke sana dan saya jelaskan bahwa Pekik Nyaring dari Kabupaten Lahat, kalau dulu kita kenal sejarah yang kita ini adalah di Muara Kijam. Dia mau ke Palembang tentunya lewat Sungai Lematang, maka dia akan mampir di Lubuk Amplas untuk menyambangi saudara perempuannya. Makanya ada jejaknya di sana. Dan setelah saya ajak sana, dia baru percaya dan mungkin dia bisa katakan kepada masyarakat di Lubuk Amplas bahwa yang ada di sana bukanlah makam Pekik Nyaring. Saudaranya yang ketiga adalah Betri Dayang Intan yang menikah dengan Tuan Guna Raja yang sebagai pendiri Gumai Talam. Nah, Pekik Nyaring mempunyai anak 2 orang, yaitu Ria Sengkuna dengan
Puyang Siabal. Puyang Siabal tidak menikah dan dia lebih dikenal di kalangan masyarakat. Namanya adalah Puyang Karangan Kuping. Dalam bahasa Lahat, Puyang Karangan Cuping. Naria Sengkuna mempunyai anak bernama Sang Ayun Depati. Dan Sang Ayun Depati ini mempunyai anak 3 orang, yaitu Magedi, Mafulun, dan Benang Putih. Saya adalah keturunan dari Magedi. Magedi mempunyai anak 2, yaitu Panji dan Panji Kerte. Saya adalah keturunan dari Panji. Panji punya anak yaitu bernama Grinam. Grinam mempunyai saudara perempuan. Di dalam silsilah ini kami tulis Kelawai Grinam karena kami tidak tahu namanya. Dan saya adalah keturunan dari Grinam. Grinam mempunyai anak yaitu Saman dan Panden. Saya adalah keturunan dari Saman. Saman mempunyai anak yaitu Lame, Abdul Hamid, dan Iyam. Nah, saya dari Abdul Hamid. Abdul Hamid mempunyai anak 8, tetapi yang mempunyai keturunan itu ada 5. Ya, 3 orangnya meninggal sebelum menikah. Ada 1 orang yang menikah, tetapi mempunyai anak 1 meninggal juga. Dari 5 anak Abdul Hamid ini, yang tertua adalah Rohimah, Saruki Hamid, Samsui Hamid, Sumbli Hamid, dan Umran Effendi. Mereka adalah keturunan Ki Nyaring ke-7. Orang tua saya bernama Samsui Hamid. Nah, inilah nama saya menjadi Ki Nyaring 8. Dan juga silsilah ini bagi anak cucu Ki Nyaring yang lagi nonton video ini, kalau mau silsilahnya, ya silakan saja hubungi kami. Konten ini dengan channel Ki Nyaring Inspirasi. Dengan harapan saya, channel ini bisa dijadikan oleh orang-orang yang berdarah Ki Nyaring untuk menyalurkan imajinasi atau pemikiran-pemikiran yang bisa menginspirasi orang. Dan juga kita tidak tahu umur kita sampai di mana. Andai saja nanti ke depan saya sudah dipanggil oleh Allah, maka saya berharap channel YouTube Ki Nyaring Inspirasi ini bisa Anda lanjutkan. Sekarang saya sebagai Ki Nyaring 8, mungkin nanti dilanjutkan oleh Ki Nyaring 9 yang memang mempunyai bakat untuk melanjutkan channel ini. Dan setelah Ki Nyaring 9 mungkin akan dilanjutkan oleh Ki Nyaring ke-10. Di samping itu juga mungkin ada anak cucu Ki Nyaring dalam pendidikannya di bidang genetika. Maka dia dapat menelusuri genetik daripada anak cucu Ki Nyaring sahabat juara. Itulah kenapa nama saya robah di dalam channel YouTube ini menjadi Ki Nyaring 8. Demikianlah video ini saya buat. Semoga bisa memberikan informasi kepada Anda
dan juga bisa memberikan inspirasi kepada anak cucu Pekik Nyaring atau orang-orang yang berdarah Pekik Nyaring untuk memberikan pemikiran-pemikiran atau ide-ide di dalam pembangunan ini. Dan ini merupakan ilmu yang bermanfaat yang kita tinggalkan, sehingga ini merupakan amal ibadah bagi kita, dan amal ini akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Akhir kata, saya Pekik Nyaring 8 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sang Juara.